Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait aturan-aturan main di seleksi P3K Guru tahun 2022 dan juga informasi mengenai kapan pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022 ini akan dibuka. Nah, baru saja di sini ada informasi terbaru Bapak Ibu, informasi terbaru dari Ibu Prof Nunuk Suryani melalui Instagram resminya. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Nah, ini dia baru saja Ibu Prof Nunuk Suryani memposting informasi terbaru, yaitu sedikit kabar gembira bagi guru yang sudah lolos passing grade. Nah, ini dia Bapak Ibu postingan terbaru dari Ibu Prof Nunuk Suryani, yaitu hari ini menghadiri rapat koordinasi dengan kepala daerah seluruh Indonesia terkait persiapan pengadaan ASN termasuk guru tahun 2022. Dalam rapat tersebut diberikan penghargaan dari Menpan RB dan Mendikbudristek terkait komitmen yang tinggi terhadap pengadaan guru, yaitu kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Bojonegoro. Seleksi akan dimulai akhir September. Mohon bersiap-siap ya Bapak Ibu. Oh iya, Juknis pun akan segera terbit, semangat. Nah, itu dia Bapak Ibu kabar baru dari Ibu Prof Nunuk Suryani, yang mana untuk seleksi ini akan dimulai akhir September bulan ini. Nah, jadi bagi Bapak Ibu siap-siap saja dan Juknis ini akan segera terbit. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah potret saat Ibu Prof Nunuk Suryani menghadiri rapat koordinasi pengadaan ASN tahun 2022. Nah, jika melihat gambar ini, gambar yang menjadi background Ibu Prof Nunuk Suryani ketika memaparkan mekanisme penempatan guru lolos passing grade. Nah, di sini ada mekanisme Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah pembahasan yang dibahas oleh Ibu Prof Nunuk Suryani, yaitu terkait mekanisme penempatan guru lolos PG tahun 2021. Nah, dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu, sangat jelas sekali bahwa guru yang lolos passing grade ini didahulukan, yaitu mendapat prioritas pertama. Dan ini mekanismenya Bapak Ibu, ini adalah mekanismenya. Kita lihat di sini 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, jadi ini dia, sudah dipastikan bahwa untuk prioritas 1 guru yang sudah lolos passing grade tahun lalu, baik itu P1, P2 atau P3, baik itu lolos PG di tahap 1 ataupun tahap 2, maka Bapak Ibu tidak perlu mengikuti ujian kembali. Jadi nantinya tinggal menunggu penempatan saja sesuai dengan kebutuhan yang tersedia di daerahnya. Jadi seperti itu. Kemudian pada poin yang nomor 2, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini aturan yang kedua Bapak Ibu. Jadi jika di tempat Bapak Ibu ini ada kebutuhan ataupun ada kuota yang belum terpenuhi, maka Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade nantinya akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing ataupun di sekolah induknya. Namun jika di sekolah induk ataupun di tempat bertugas ini tidak ada formasinya, maka nantinya Bapak Ibu akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi seperti itu untuk ketentuan poin yang nomor 2. Kemudian untuk poin yang nomor 3, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, ini dia Bapak Ibu urutan dari prioritas 1. Nah, jadi THK 2 terlebih dahulu didahulukan. Jika masih ada formasi yang belum terpenuhi, maka akan berlanjut ke honorer negeri yang lolos passing grade. Kemudian berlanjut lagi ke lulusan PPG yang lolos passing grade tahun lalu. Dan yang terakhir yaitu guru swasta yang lolos passing grade tahun lalu. Jadi seperti itu untuk urutan kategori prioritas 1. Kemudian pada poin yang nomor 4, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, jadi masing-masing kategori ini juga berlaku pengurutan terkait nilai yang diperoleh Bapak Ibu. Misalkan
ada 2 THK2. Nah, jadi akan diurutkan sesuai nilai yang diperoleh tahun lalu Bapak Ibu. Yang pertama, nilai teknis terlebih dahulu. Kompetensi teknis yang paling tinggi ini yang mana? Jadi seperti itu. Jika nilainya sama, maka akan berlanjut ke manajerial dan sosiokultural. Mana yang lebih tinggi dari 2 guru honorer THK2 tersebut? Dan jika masih sama lagi, maka akan berlanjut ke nilai wawancara, mana yang paling tinggi. Dan jika masih sama lagi, maka akan berlanjut ke usia yang paling tinggi. Jadi seperti itu untuk urutan berdasarkan nilai dari masing-masing prioritas 1. Baik itu THK2, honorer negeri, lulusan PPG, dan juga honorer swasta. Jadi seperti itu ketentuan dalam urutan prioritas 1. Kemudian di sini juga ada informasi Bapak Ibu, informasi mengenai pelamar prioritas. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini dia urutannya yang sudah admin jelaskan tadi. Ini nilai saat lulus passing grade. Nah, kita lihat di sini THK2. Nah, untuk THK2 terlebih dahulu, ini diurutkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nilai teknisnya mana yang lebih tinggi, kemudian berlanjut ke manajerial sosiokultural, kemudian wawancara dan usia. Nah, jika THK2 sudah tuntas, maka akan berlanjut ke honorer negeri. Nah, di kategori honorer negeri yang sudah lolos passing grade, ini juga berlaku pengurutan nilai P3K tahun lalu Bapak Ibu, yaitu teknis yang paling tinggi itu siapa, kemudian manajerial sosiokultural, wawancara, dan usia. Dan begitu juga bagi lulusan PPG dan juga guru honorer swasta. Nah, jadi seperti itu cara menentukan urutan masing-masing prioritas 1. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin, dan admin doakan semoga Bapak Ibu guru yang sudah lolos passing grade tahun lalu maupun Bapak Ibu guru yang belum lolos passing grade tahun lalu, admin doakan semoga di P3K Guru tahun 2022 semua guru honorer di seluruh Indonesia ini bisa lolos menjadi ASN P3K. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.